Berikut akan kami bacakan terjemah kitab Miftahus Sudur, karya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Bab 1, Inti Nafi dan Isbat. Zikir nafi dan isbat, dengan lain perkataan kalimat zikir yang tidak mengakui semua Tuhan-Tuhan dan menetapkan kepada Tuhan Allah yang satu tunggal, adalah zikir yang paling besar manfaatnya dan paling sangat berbekas bagi manusia, yaitu kalimat, La ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan berkata dalam firman-Nya, ketahuilah tentang Tuhan itu, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling utama apa yang aku ucapkan dan apa yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu, La ilaha illallah. Kemudian Nabi berkata pula dalam hadits, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, pasti masuk surga. Dalam hadis lain junjungan kita itu berkata, bagi mereka yang mengucapkan La ilaha illallah tidak usah takut akan kejahatan dalam kubur dan kejahatan pada waktu berkumpul di padang mahsyar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, jika ada seseorang yang mengucapkan La ilaha illallah secara benar, meskipun ia mempunyai dosa sebesar bumi akan diampuni Tuhan dosanya itu. Kalimat itu dinamakan kalimat thayyibah, yang dapat mensucikan orang yang mengucapkannya dari syirik jali sebagaimana ia dapat membersihkan jiwa orang itu dari syirik khafi dan menjadikan orang itu orang yang ikhlas dan murni. Begitu juga kalimat ini dapat membuka hati manusia dari hijab yang selalu menghalangi kepada kebenaran, serta membersihkan jiwa orang itu dari segala kotoran dan sifat-sifat kebinatangan. Kalimat La ilaha illallah itu mengkaruniai kasyaf bagi yang mengucapkan untuk selama-lamanya, di samping mengkaruniai sifat sidik, ikhlas, ilmu laduni, rahasia-rahasia yang aneh dan akan diberi musyahadah bermacam-macam alamat dari Tuhan. Karunia yang demikian itu baru diperoleh jika ucapan kalimat itu diambil dan diterima dari hati yang takwa dan suci dari selain Allah. Bukan hanya dipetik dengan didengar saja dari mulut-mulut orang awam. Kalimat nafi isbar itu meskipun sepotong ayat yang pendek, tetapi maknanya sangat luas meliputi seluruh hati jika diambil dengan butir-butir tauhid dari hati yang hidup. Butir-butir itu akan tumbuh, berlainan dengan butir-butir yang tidak mencapai dan tidak hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka menjilat orang yang berkata La ilaha illallah yang ditujukan hanya kepada Allah semata-mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lain, orang sedang berzikir seperti pohon yang rindang di tengah-tengah pohon kering. Nabi berkata juga, orang yang ingat kepada Allah adalah laksana orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Dalam Al-Quran, Tuhan berfirman, barang siapa yang dibuka dadanya untuk Islam, maka ia berada di tengah-tengah nur Tuhannya. Neraka, disediakan bagi orang yang hasad, keras hatinya dan tidak berzikir kepada Allah. Orang itu berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Az-Zumar ayat 221. Dalam Al-Quran Tuhan berfirman, dialah Allah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk mengatasi seluruh agama itu kepada manusia, meskipun tidak disenangi oleh orang-orang yang musyrik. Quran Surat As-Saff ayat 2. Firman Allah dalam Al-Quran, dialah Tuhan yang telah mengutus seorang Rasul di antara kalangan manusia yang tidak dapat membaca dan menulis, yang maksudnya agar menyampaikan keterangan-keterangan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan kotoran-kotoran hati mereka, sifat masmunah, dan agar pula diajarkan kepada mereka isi kitab suci dan hikmahnya meskipun mereka itu berada dalam keadaan sesat. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Pada tempat yang lain, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah, bahwa inilah jalanku, serukan mereka kembali kepada Allah dengan hati yang terang. Katakanlah ikuti aku dan orang yang sepaham dengan aku. Quran Surat Yusuf ayat 108. Oleh karena itu wahai saudara-saudaraku semua,
sadarlah kamu dan bersegeralah kembali minta ampun kepada Tuhanmu beserta rombongan, guru-guru, kerohanianmu. Tidak ada jalan yang lain yang lebih pendek dan tidak ada teman yang dapat menolongmu dalam alam ini, kecuali jalan Tuhan itu. Tidaklah kita datang ke dunia yang kotor dan yang hina dina untuk tinggal selama-lamanya. Kita datang ke dunia tidak hanya untuk makan dan minum dan untuk melepaskan hawa nafsu yang cemar, sedang nabimu menanti kedatanganmu ke alam baga dengan bermuram durja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duka cita karena umatku yang pada akhir zaman akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Dari Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Umar diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bani Israel akan pecah dalam 71 golongan, Nasrani akan pecah dalam 72 golongan dan umatku akan pecah dalam 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka, kecuali satu golongan. Orang bertanya, manakah yang satu golongan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ialah yang seperjalanan dengan daku dan sahabatku. Allah berfirman, ada di antara umat yang kami jadikan itu mendapat petunjuk sepanjang yang hak dan oleh karena itu mereka berbuat adil. Quran Surat Al-A'raf ayat 181. Tuhan berfirman pula, aku tidak jadikan jin dan manusia itu, kecuali untuk menyembah daku. Quran Surat Az-Zuriyat ayat 56. Maksud ayat ini, manusia dan jin itu dijadikan agar mereka menyembah Tuhan. Penyembahan ini dinamakan marifat, dan dapat diperoleh hanya dengan terbuka hijab nafsunya dari cermin hati dengan segala kesuciannya. Maka orang yang dikarunia demikian itu melihat keindahan perbendaharaan yang tersembunyi dalam rahasia lubuk hatinya seperti yang pernah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin diketahui. Aku jadikan makhluk supaya aku diketahui dan dikenal. Dari hadis jelas bahwa Allah menjadikan manusia untuk kepentingan marifat, yaitu mengenalnya dengan sebaik-baiknya. Marifat itu ada dua macam. 1. Marifat sifat Allah. 2. Marifat zat Allah. Marifat sifat merupakan keutamaan badan dalam dua negara, yaitu dunia dan akhirat. Sedangkan marifat zat merupakan keutamaan roh yang suci di akhirat. Tuhan berfirman, bahwa manusia-manusia itu pada hari kemudian akan melihat Tuhan. Quran Surat Al-Qiyamah, ayat 23. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperingatkan, atau mentalkinkan, kalimat thayyibah kepada sahabat-sahabatnya guna 1. Membersihkan hatinya, 2. Membersihkan jiwanya, 3. Menyatakan hubungan dengan Tuhannya, 4. Mencapai kebahagiaan yang suci. Sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berbunyi, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, bahwa Jibril berkata demikian, belum pernah aku turun membawa kalimat yang lebih agung dari kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat itulah tegaknya langit dan bumi, gunung dan tumbuh-tumbuhan, laut dan daratan. Itulah kalimat ikhlas, kalimat Islam, kalimat kedekatan dengan Tuhan, kalimat takwa, kalimat kemenangan, dan kalimat angkasa perkasa. Dalam hadis yang lain disebut, itulah kalimat tauhid, itulah kalimat ikhlas, itulah kalimat takwa, itulah kalimat thayyibah, itulah kalimat dawatul haq. Itulah kalimat urwatul wusko dan itulah kalimat sama, ul jannah, atau harga dan pembeli surga. Bersabda pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perbaharuilah iman kamu. Sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Jawab Nabi, dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, barang siapa memperbanyak zikrullah, ia terlepas dari munafik. Dan sabdanya pula, zikrullah itu adalah ciri iman, kemerdekaan, membebaskan diri dari munafik, benteng pertahanan dari serangan setan dan tameng dari panasnya api neraka.
Tuhan berfirman, "Tidaklah kamu lihat Allah mengadakan kalimat thayyibah seperti menegakkan pohon thayyibah yang urat akarnya teguh dan cabangnya berkembang di langit, diberi, didatangi, makanan tiap waktu dengan izin Tuhannya. Demikian contoh yang diberikan Allah kepada manusia, agar mereka ingat." Quran Surat Ibrahim ayat 24. Penegakan ini Tuhan karuniakan ke dalam hati hamba-hamba yang dicintainya. Dengan firman-Nya, ditetapkan Allah mereka yang beriman dengan kata-kata yang tetap dan tegak dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan ia berbuat sekehendaknya. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Dengan fitrah ini hendaknya dijelaskan bahwa Allah menegakkan tauhid yang urat tunggangnya terhunjam di bumi yang ketujuh dan cabang-cabangnya di langit aras. Kemudian ditaburkan bibit tauhid di atas tanah persemaian hati agar tumbuh dari dalam pohon tauhid yang urat tunggangnya di dalam angkasa rahasia dan berbuat tauhid untuk keridaan Tuhan. Sebagai tujuan amal soleh, maka hiduplah hakikat insani yang dinamakan tiflul ma'ani atau pengertian-pengertian yang pelik. Maka firman Tuhan, kepadanya naik gubahan kata-kata yang indah, yakni la ilaha illallah, dan kepadanya terangkat amal yang soleh. Quran Surat Al-Fatir ayat 10. Dalam firman yang lainnya pula, barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh dan tidak menyekutukan Tuhannya itu dengan apapun juga dalam ibadat penyembahannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110.